Haleluya. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas mempelai wanita. Haleluya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia selalu memelihara hidup kita siang dan malam. Haleluya. Dan memberikan keselamatan bagi kita, dan memberikan pakaian bagi kita, yaitu pakaian firman, pakaian mempelai wanita. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memperlengkapi kami, dan tidak ada Tuhan yang kurang bagi mempelai wanita-Mu. Engkau memberikan firman, Engkau memberikan secukupnya makanan bagi kami. Haleluya. Engkau menjauhkan segala mara bahaya Tuhan, menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Memberikan sebuah jalan yang indah bagi mempelai wanita-Mu untuk menuju kepada tanah perjanjian. Haleluya. Sehingga kami berdandan Tuhan bagi Engkau, bagi mempelai laki-laki, yaitu Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami dan mengurapi Tuhan setiap telinga menjadi telinga seorang murid yang baik. Haleluya. Engkau sudah mencelupkan mata kami, sehingga mata kami melihat firman yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Firman pada musimnya. Dan Kau pesankan yang dibawakan oleh Maleakhi 4:5 dan 6. Haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga semuanya tersingkap di akhir zaman. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa kami sedang berjalan Tuhan di jalan pondasi yang sudah Engkau bangun itu bagi mempelai wanita-Mu yang setia Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Engkau berkata di Yohanes 5 ayat 24, "Barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada Dia mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup." Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory. Haleluya. Pada doa dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Glory. Nampaknya ini hujan. Haleluya. Tapi kita tahu bahwa hujan akhir adalah firman Tuhan bagi kita. Haleluya. Glory. Bukan hujan untuk membasahi bumi, tetapi hujan bagi kita adalah hujan akhir, adalah firman pada zaman ini, zamannya. Haleluya. Itulah yang diberikan Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Karena setiap orang atau banyak orang yang berkata bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati, yang dia kira bahwa dia sudah melakukan firman dan sudah pas berjalan di atas pondasi yang dibangun oleh Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya, kalau memang tidak mau bertindak dan melakukan dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan, maka semuanya itu tidak lepas dengan posisi, haleluya, dengan posisi yang dibuat oleh Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya ketika orang mengatakan bahwa dia adalah seorang anggota dari sebuah gereja, dia
ya, dia mengira bahwa dia sudah diselamatkan, padahal tidak. Sebuah anggota gereja di dalam persekutuan, karena dia rajin ke gereja, ya, mendengarkan firman, bukan berarti itu patokannya sehingga dia bisa diselamatkan. Haleluya. Tetapi siapa yang mau mendengar dan menerima dan bertindak, merekalah yang diselamatkan dan mengetahui firman pada zamannya. Kenapa saya katakan firman di zamannya? Karena di zaman ini tidak perlu lagi membangun bahtera, karena itu sudah berlalu di zaman Nuh. Haleluya. Jadi di zaman kita ini, apa yang harus kita berbuat dan harus kita lakukan adalah pesan. Apakah itu pesan? Yang dibawakan oleh Maliaki 4, 5, dan 6. Itu adalah seorang utusan, seorang nabi, William Marion Branham. Haleluya. Untuk menggenapkan firman Tuhan, supaya membawa kita kembali kepada firman yang sempurna. Haleluya. Supaya membawa kita kepada firman yang sempurna. Itulah sebabnya bahwa manusia yang ada di muka bumi akan menerima imbalan yang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Apakah perbuatan itu? Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, ya, apakah perbuatan itu? Sebagaimana yang tertulis di kitab Yohanes 5, 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab waktunya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Haleluya. Jadi ada dua bagian. Akan datang suatu hari ketika kita masing-masing, entah orang Kristen atau bukan, akan mengetahui dengan tepat apa yang terjadi di balik tirai waktu. Jadi Alkitab menjanjikan hidup kekal kepada sebagian orang dan kepada yang lain. Yang menjanjikan hukuman. Setiap manusia di sepanjang sejarah pasti telah bertanya kepada dirinya sendiri. Haleluya. Apa yang akan terjadi kepada saya ketika saya mati? Itulah sebabnya, seperti kalau ada orang meninggal, dikatakan seperti lagu Batak. Tu dia ho dung mate ho alusima. Masa ditanya sama orang mati? Orang yang sudah mati tidak bisa lagi bertobat. Haleluya. Emangnya dia tahu kemana dia akan pergi? Jadi semuanya itu harus dilakukan di sewaktu dia hidup. Haleluya. Jadi bagaimana tentang orang-orang percaya? Nabi, Rasul, dan orang-orang percaya. Haleluya. Jadi sebelum ada Alkitab untuk dibaca, Nabi Ayub, haleluya, telah memperhatikan alam. Dan dia berbicara tentang harapan dari sebatang pohon. Bagaimana ia akan ditebang dan mati, namun telah mencium air, ia bangkit kembali ke dalam kehidupan dan mengeluarkan tunas-tunas yang segar. Haleluya, atau yang baru. Jadi Ayub tahu bahwa seorang manusia seperti pohon itu akan bangkit kembali ke dalam kehidupan. Jadi itulah sebabnya kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Haleluya. Itulah yang dikatakan Ayub.
Jadi katakan, maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut engkau. Haleluya, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun, haleluya, sungguh pun engkau menghitung langkah-langkahku. Tidakkah engkau memperhatikan dosaku? Di mana tertulis Ayub 14 ayat 14 sampai 16. Haleluya. Jadi Ayub mungkin tidak memiliki Alkitab untuk dibaca, tetapi ia tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan dia dari kubur suatu hari nanti ketika Sang Penebus umat manusia tampil. Siapakah itu? Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi apa lagi yang dikatakan Ayub? Di Ayub 19 ayat 23 sampai 26. Kiranya perkataanku ditulis sekarang. Kiranya itu dicatat dalam sebuah kitab, terpahat dengan besi, pengukur dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup, dan ia akan berdiri di kemudian hari di atas bumi. Siapa yang dimaksudkan? Itu adalah Yesus Kristus. Dia akan bertemu, dia akan berjumpa, dia akan menyatu lagi kembali dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan, dan meskipun ulat-ulat membinasakan tubuhku ini, namun dalam dagingku aku akan melihat Tuhan. Jadi Nabi itu sedang berbicara tentang Tuhan Yesus dan kebangkitan umatnya. Melalui pewahyuan, Ayub tahu bahwa meskipun tubuh kita mungkin akan layu sepenuhnya, Yesus akan memulihkan daging kita. Dan dengan mata kita, haleluya. Karena kenapa? Tuhan rindu untuk melihat hari yang mulia itu. Haleluya. Jadi meskipun demikian, seperti Tuhan ada, iblis juga ada. Dan seperti surga ada, neraka juga ada. Jadi taruhannya jauh lebih tinggi dari yang dapat kita bayangkan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9. Haleluya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu telah disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi pikiran kita tidak dapat memahami betapa agungnya surga itu nanti. Dan demikian pula mereka tidak dapat memahami kengerian neraka. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa neraka itu begitu buruk sehingga akan lebih banyak jika kita memotong atau anggota tubuh kita daripada mengambil resiko pergi ke tempat yang mengerikan itu. Haleluya. Apa yang tertulis di kitab Mazmur 9 ayat 3. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Haleluya. Jadi siapa yang akan pergi ke surga dan siapa yang pergi ke neraka? Ini adalah sebuah pemikiran yang menyedihkan. Tetapi Yesus berkata bahwa kebanyakan orang tidak akan menerima upah yang ingin ia berikan. Haleluya. Apa yang tertulis di kitab Matius 17, yang di kitab Matius 7 ayat 13 sampai 14. Haleluya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Untuk menggenapkan Matius 22:14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Haleluya. Kenapa dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang akan mendapatinya? Itu sudah jelas. Karena orang-orang yang akan
melakukan ini atau melewati jalan tersebut menuju kepada kehidupan yang kekal, haleluya, bukanlah serupa dengan dunia. Janganlah kau serupa dengan dunia. Haleluya. Melakukan kejahatan, mabuk-mabukan, ya, bergaduh, mencuri, ya, dan pergi ke kafe untuk menyenangkan dirinya. Apa yang mereka inginkan, itulah yang mereka perbuat. Bukan apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus mereka berbuat, melainkan menyimpang daripada hal tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya orang yang menderita dan yang mau memikul salib Yesus Kristus, memikul kuk tersebut, mereka lah yang akan mewarisi kerajaan surga. Mereka lah yang masuk kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Karena bukan mudah untuk masuk kepada kerajaan surga. Haleluya. Bukan karena melakukan mujizat, bukan karena mendoakan orang yang sakit sehingga orang sakit itu sembuh. Itu adalah karunia. Bukan itu patokannya. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu, mendapatkan karunia seperti itu, tetapi tidak masuk kepada kerajaan surga. Haleluya. Di mana tertulis Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa yang dikatakan di situ? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Dikatakan lagi, pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan Yesus berkata, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripada hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Jadi bukan mereka karena mengusir setan dan melakukan mujizat, haleluya, dan menyembuhkan orang sakit. Bukan itu. Apa yang dikatakan Yesus Kristus? Haleluya. Dan dia berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Glory. Jadi hanya karena seseorang mengaku Kristen tidak berarti bahwa ia sudah selamat. Haleluya. Jadi inilah pertanyaan yang pasti muncul di dalam pikiran, ya, dan pikiran banyak orang. Bagaimana saya menerima hidup kekal? Dan Yesus memberikan kepada kita sebuah jawaban yang sangat sederhana. Haleluya. Apa itu jawaban yang sangat sederhana? Dikatakan di Yohanes 5 ayat 24, seperti yang saya katakan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari dalam kematian ke dalam hidup. Pindah dari sistem-sistem dunia buatan manusia. Haleluya. Dan datang kepada firman yang sempurna. Haleluya. Jadi sebanyak sayangnya begitu sedikit orang di dunia hari ini yang mau meluangkan waktu dari hari-hari mereka yang sibuk untuk mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mau percaya kepada firman setelah mereka mendengarnya. Haleluya. Gereja-gereja memberitahu kita untuk menjadi orang yang baik, berpikir secara positif, jangan berdusta, jangan menipu atau mencuri. Haleluya. Dan kita akan masuk ke surga. Mereka tidak memahami bahwa neraka akan penuh dengan orang-orang yang tampaknya menjadi kehidupan yang baik, yang kenyataannya adalah bahwa kita tidak akan masuk ke surga karena
perbuatan-perbuatan baik kita atau karena kita seorang anggota gereja tertentu. Jadi orang-orang keliru. Haleluya, keliru. Mereka mengira bahwa mereka sudah diselamatkan. Haleluya. Padahal hanya ada satu jalan menuju hidup kekal, dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ia memerintahkan kita bahwa kita harus percaya kepada firman-Nya, yaitu Alkitab. Kalau tidak, bagaimana orang-orang bisa diselamatkan? Haleluya. Jadi ketika hari perhakiman tiba bagi manusia, bagi umat manusia, apakah orang-orang akan mendengar? Dikatakan di Matius 25:34, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Atau Matius 25 ayat 41 dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Haleluya. Jadi ada dua jalan, menuju kepada kehidupan yang kekal dan menuju kepada neraka. Haleluya. Jadi itulah sisi, ada di sisi yang satu dan ada di sisi yang satu. Jadi bukan karena rajin ke gereja, bukan karena tidak mencuri. Padahal kalau dikatakan Alkitab bahwa baptisan di dalam nama Yesus Kristus, Kisah Rasul 2:38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Siapa yang percaya kepada firman tersebut? Hanya orang yang percaya yang sejati kepada firman Tuhan, mempelai wanita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa bahwa Kain itu bukanlah anak Adam, dan tidak ada di dalam Alkitab bahwa Kain itu adalah anak Adam. Siapa yang percaya kepada perkataan tersebut adalah hanya mempelai wanita. Haleluya, glory. Jadi harus mengerti dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan mengatakan ya dan amin. Kalau dikatakan hendaklah perempuan berdiam diri dalam ibadah jemaat, haleluya, dan takkan kuizinkan seorang perempuan mengajar. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi perempuan hanya mendengar dan tidak boleh mengajar. Bagaimana dengan mempelai wanita? Mempelai wanita mengatakan ya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Itulah sebabnya Kristus berdoa. Ya, Kristus mencari domba-domba yang hilang. Di manakah mereka? Di manakah domba itu hilang? Haleluya. Kemanakah dia pergi? Ke sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Karena sebelum dia pergi, Yesus mengarahkan membuat pengajaran yang sempurna, yang keluar daripada mulutnya sendiri. Tetapi ketika dia pergi ke suatu tempat sehingga dia mendapatkan pengajaran yang berasal dari pikirannya sendiri, sehingga dia menderita di sana. Haleluya. Apa yang dia dapatkan di sana hanya satu hal, itu adalah penderitaan. Tetapi ketika dia kembali, apa yang sedang terjadi? Yesus Kristus memberikan pakaian kepadanya. Jadi dia membuang pakaiannya yang dari dunia. Haleluya. Jadi Kristus memberikan kepadanya pakaian firman. Glory, haleluya. Jadi kita tidak perlu memisah-misah, ini harus dilakukan dan itu tidak dilakukan. Haleluya, itulah standar mempelai wanita. Mengatakan ya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita akan membahas pembahasan kita
Haleluya. Apa yang terjadi, haleluya, apa yang sering terjadi atau peristiwa atau dosa mula-mula. Di manakah dosa mula-mula yang terjadi di bumi? Adalah di Taman Eden. Kita tahu bahwa dosa peristiwa yang pertama dimulai adalah di surga. Haleluya, ketika si Lucifer menentang Allah. Dia hendak mau mengambil tahtanya, mengambil kerajaan di surga. Tetapi Allah mencampakkan dia, menurunkan dia dari surga. Haleluya. Jadi peristiwa yang terjadi mula-mula atau dosa mula-mula itu berada di Taman Eden. Haleluya. Baik, mari kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Haleluya. Saya ulangi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Haleluya. Jadi ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Haleluya. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawa. Haleluya. Kejadian 3, 14, 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, kenapa engkau berbuat demikian? Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya, glory. Jadi ini adalah dosa pertama yang tercatat dalam Alkitab. Binatang yang paling cerdik di antara segala binatang, si ular, memperdaya Hawa untuk memakan sepotong dari dan memberikannya kepada suaminya, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti adalah, bagaimana bisa seekor ular berbicara? Apa hubungannya sebuah apel dengan telanjang? Dan di manakah keturunan ular itu ditempatkan ke dalam semuanya ini? Haleluya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang.
Jadi ia begitu menyerupai manusia sehingga ia dapat berjalan, berbicara, dan bahkan bercakap-cakap. Haleluya. Dan